Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mata kuliah Cyber Security Management. Hari ini saya akan merangkum poin-poin penting materi dari pertemuan 9 sampai 15 pada mata kuliah Cyber Security Management yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Cyber Security Management adalah proses pengelolaan sistem, kebijakan prosedur, dan sumber daya untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari ancaman digital, seperti peretasan atau hacking, malware, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Tujuan utama Cyber Security Management adalah menjaga kerahasiaan, mencegah data sensitif diakses oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga integritas, memastikan data tidak diubah secara tidak sah atau tanpa izin, menjamin ketersediaan, dan sistem data selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Materi pada pertemuan ke-9 yaitu latar belakang pentingnya belajar cybersecurity dan pelindungan data pribadi atau PDP. Mengapa kita harus belajar cybersecurity? Pentingnya cybersecurity management di era digital yaitu memahami dan menguasai cyber security management menjadi semakin krusial di era digital saat ini. Dengan meningkatnya ancaman cyber yang semakin canggih dan beragam, organisasi perlu memiliki strategi keamanan yang komprehensif untuk melindungi aset digital mereka. Ketergantungan yang semakin tinggi pada teknologi, perlindungan data sensitif, kepatuhan regulasi, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan menjadi alasan utama mengapa manajemen keamanan cyber tidak lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan bagi keberlangsungan dan kesuksesan di dunia yang semakin terhubung. Selanjutnya, meningkatnya ancaman cyber. Yang pertama, frekuensi dan kecanggihan serangan. Serangan cyber menjadi semakin sering terjadi canggih dan beragam, mulai dari malware, ransomware, phishing, hingga ancaman Distributed Denial of Service atau DDoS. Yang kedua, kerugian finansial yang besar, yaitu serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu, organisasi, bahkan negara, termasuk pencurian dana, biaya pemulihan sistem, denda regulasi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, dampak reputasi, yaitu kebocoran data atau gangguan sistem akibat serangan cyber dapat merusak reputasi organisasi secara serius, menyebabkan hilangnya pelanggan dan kepercayaan investor. Selanjutnya, ada 3 perlindungan aset digital yang berharga. Yang pertama, data sensitif, yaitu organisasi menyimpan sejumlah besar data sensitif, termasuk informasi pribadi pelanggan, data keuangan, kekayaan intelektual, dan rahasia dagang. Perlindungan data ini sangat penting untuk kepatuhan regulasi, kepercayaan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, infrastruktur kritis, yaitu serangan terhadap infrastruktur penting seperti jaringan listrik, transportasi, dan layanan kesehatan dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, kekayaan intelektual, yaitu perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat penting bagi inovasi dan daya saing organisasi dalam pasar global yang semakin kompetitif. Selanjutnya, cybersecurity adalah investasi untuk masa depan, yaitu mengurangi risiko, memahami dan memitigasi ancaman cyber, melindungi aset, mengamankan data dan infrastruktur penting, membangun kepercayaan, menjaga loyalitas pelanggan dan investor, keunggulan yang kompetitif, dan menjadi pemimpin dalam keamanan industri. Selanjutnya, data pribadi. Apa itu data pribadi? Menurut draft RUU Perlindungan Data Pribadi adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama, keyakinan, kesehatan, dan kondisi fisik, kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Undang-undang mengenai perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dua kasus kebocoran perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia atau luar negeri. Yang pertama, kasus kebocoran data e-hak di Indonesia pada tahun 2021. Sistem Electronic Health Alert Card milik
Kemenkes Republik Indonesia bocor pada Agustus 2021 pada data lebih dari 1,3 juta pengguna terekspos secara publik karena konfigurasi server yang tidak aman. Informasi yang bocor mencakup nama lengkap, NIK, hasil tes COVID-19, nomor telepon, dan alamat email. Penyebab bocornya data tersebut yaitu server Elasticsearch tidak memiliki sistem autentikasi yang kuat dan dapat diakses publik. Dampaknya itu ancaman terhadap privasi individu, potensi penyalahgunaan data untuk phishing atau pemalsuan identitas. Yang selanjutnya, kasus kebocoran data Facebook yaitu internasional terjadi pada tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2019, data 533 juta akun Facebook bocor dan tersebar secara online pada 2021. Data yang bocor mencakup nama, nomor HP, email, tanggal lahir, lokasi, dan ID pengguna. Penyebabnya data bocor yaitu peretasan API dan scraping oleh pelaku jahat menggunakan celah keamanan. Dampaknya itu pengguna menjadi target penipuan dan iklan berbahaya, menurunkan kepercayaan publik terhadap Facebook. Selanjutnya materi pertemuan ke-10 yaitu aspek legal cyber security. Adapun poin-poin penting yang saya bahas yaitu tentang Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 11 tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE, Pasal 27 Undang-Undang ITE Tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dampak diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP. Selanjutnya pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Selanjutnya pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi atau cyber stalking. Ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang selanjutnya pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Dan ancaman pidana pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 33 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki. Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan
penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik, dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik atau phishing, penipuan situs. Selanjutnya saya akan menjelaskan cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan tentang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, dan pornografi anak, dan lain-lain. Jenis cybercrime yaitu carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Hacking yaitu kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngomprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanan. Selanjutnya cracking. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk para cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hacker. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker ini mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya. Untuk keuntungan diri sendiri, defacing. Defacing yaitu kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan, membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. Phishing yaitu kegiatan memancing pemakaian komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakaian atau username dan kata sandinya atau password pada suatu website yang sudah di-device. Selanjutnya, spamming adalah di mana pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tak dikehendaki. Malware ini adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya, malware ini diciptakan untuk memboboli atau merusak suatu software atau operating system. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh kasus, yaitu kasus Ariel Noah, video asusila 2010, di mana Nazril Irham atau Ariel Noah, vokalis band Noah, atau dulu Peter Pan. Korbannya yaitu Luna Maya dan Cut Tari, dua aktris Indonesia yang tampil di video bersama Ariel. Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari jadi korban penyebaran konten pribadi tanpa izin. Tapi Ariel tetap dijadikan tersangka karena dianggap itu ikut merekam dan menyimpan konten tersebut. Pasal yang dilanggarnya yaitu pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yaitu persis sebelum revisi 2016. Terkait pendistribusian, pembuatan, dan penyebaran konten pornografi elektronik, proses hukumnya, Ariel ini ditangkap pada 22 Juni 2010 setelah diperiksa oleh Mabes Polri. Dia ditahan selama proses penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Negeri di Bandung. Selanjutnya materi pada pertemuan ke-11 yaitu pentingnya data center recovery untuk preventif serangan cyber. Apa itu Disaster Recovery Center? Disaster Recovery Center adalah data center recovery yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi serangan cyber karena membantu memulihkan sistem dan data yang mungkin terganggu atau hilang akibat serangan tersebut. Dengan memiliki rencana dan sistem pemulihan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan dampak serangan cyber dan memastikan keberlangsungan bisnisnya. Poin selanjutnya yaitu tren dan perkembangan cyber security. Perkembangan teknologi digital membawa peningkatan dalam serangan cyber, sehingga dunia keamanan cyber ini terus mengalami evolusi. Zero Trust Architecture, yaitu model keamanan ini berprinsip Never Trust, Always Verify, di mana setiap permintaan akses ke sistem diverifikasi secara ketat, bahkan jika berasal dari dalam jaringan. Nah, yang selanjutnya AI dan ML dalam cyber security. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi pola anomali dan serangan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem dapat belajar dari insiden sebelumnya dan mengenali potensi ancaman lebih dini.
cloud security, yaitu dengan migrasi data ke cloud, keamanan cloud menjadi prioritas, fokusnya pada enkripsi, otorisasi granular, dan kontrol akses berbasis identitas. Serangan ransomware yang semakin canggih. Ransomware kini tidak hanya mengenkripsi data, tapi juga mencuri data korban, lalu mengancam menyebarkannya jika tidak dibayar atau double extortion. Selanjutnya keamanan IoT atau Internet of Things, yaitu semakin banyak perangkat terhubung ke internet meningkatkan permukaan serangan. Banyak perangkat IoT memiliki sistem keamanan yang rendah. Poin selanjutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Pencegahan atau preventif, backup dan recovery system, firewall dan intrusion detection system atau IDS, enkripsi data dan security awareness training, dan multi-factor authentication. Penanggulangannya atau responsif dan korektifnya, incident response plan, digital forensics, threat management, disaster recovery plan atau DRP, dan dampak kejahatan cybernya yaitu kerugian finansial, kerusakan reputasi, gangguan operasional, kehilangan data, tuntutan hukum, dan regulasi. Selanjutnya materi pada pertemuan 12, pentingnya data center recovery untuk preventif serangan cyber dan studi kasus serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Pentingnya data center recovery, yaitu data center recovery adalah bagian krusial dari strategi bisnis continuity. Dalam konteks serangan cyber, ini berfungsi untuk memulihkan sistem dan data penting dengan cepat pasca serangan, mengurangi waktu downtime, menjaga layanan tetap berjalan, menjamin integritas dan ketersediaan data yang merupakan prinsip utama keamanan informasi, confidentiality, integrity, availability. Investasi pada teknologi pemulihan data, sistem backup otomatis, dan lokasi data center cadangan menjadi langkah vital dalam menghadapi ancaman dunia digital yang semakin kompleks. Pentingnya disaster recovery di data center adalah untuk memastikan kontinuitas bisnis dan menjaga keamanan data saat terjadi bencana atau gangguan tak terduga. Disaster recovery memungkinkan perusahaan untuk memulihkan data dan sistem dengan cepat dan meminimalkan downtime dan mengurangi risiko finansial. Kegunaan disaster recovery ini dalam manajemen data center adalah muncul sebagai elemen vital dalam manajemen data center, memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi karena bencana atau gangguan yang tak terduga. Beberapa alasan mengapa data center recovery penting untuk mencegah serangan cyber. Mencegah kehilangan data, yaitu serangan cyber seperti ransomware dapat menyebabkan kehilangan data yang signifikan dan data center recovery memungkinkan pemulihan data dari salinan cadangan. Yang kedua, meminimalkan gangguan operasional, yaitu dengan pemulihan yang cepat, data center recovery dapat meminimalkan gangguan pada operasional bisnis, sehingga memastikan kelancaran aktivitas perusahaan. Yang ketiga, memastikan keberlangsungan bisnis. Jika data center utama mengalami kerusakan atau serangan, data center recovery dapat memungkinkan bisnis untuk melanjutkan aktivitasnya di lokasi sekunder hingga data center utama dipulihkan. Yang keempat, menjaga kepercayaan pelanggan. Di sini, pemulihan yang cepat dan efektif dapat menjaga kepercayaan pelanggan dengan memastikan bahwa data dan informasi mereka aman dan dapat diakses. Selanjutnya, mengurangi kerugian finansial, di mana serangan cyber ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan data center recovery dapat membantu mengurangi kerugian tersebut dengan meminimalkan waktu henti dan memulihkan operasional bisnis dengan cepat. Studi kasusnya yaitu serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Materi pada pertemuan ke-13 yaitu Artificial Intelligence atau AI dan ancaman kejahatan cyber. Pengertian Artificial Intelligence atau AI, menurut Reich 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Dan menurut Suparman 1991, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan
sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sri Kusuma Dewi 2003. Perbedaan artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan adalah lebih permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih mudah dan konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut, lalu dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat, dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang, dan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun, harus bekerja dengan input-input simbolik dan sangat terbatas. Sedangkan kecerdasan alami adalah lebih ke cepat mengalami perubahan atau bersifat kreatif, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang yang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Dan juga suatu keahlian ini tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lalu lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang itu untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama, senantiasa berubah-ubah. Kecerdasan alami ini sangat sulit untuk direproduksi, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu, memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Kecerdasan manusia ini lebih kreatif karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, dan kecerdasan manusia ini, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Selanjutnya materi pada pertemuan ke-14 yaitu analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber. Analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber atau cybercrime adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meminimalkan risiko atau ancaman terhadap keamanan cyber. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah dan mengurangi risiko kejahatan cyber, termasuk pencurian data, serangan malware, phishing, dan serangan cyber lainnya. Cara ampuh untuk menghindari cybercrime agar data pribadi terlindungi. Kejahatan cybercrime kini menjadi ancaman serius di era digital yang terus berkembang. Kejahatan ini mencangkup berbagai bentuk, yaitu mulai dari pencurian data pribadi, penipuan daring, hingga serangan ransomware yang bisa melumpuhkan sistem informasi. Untuk mencegahnya, langkah pertama yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dan literasi digital masyarakat. Edukasi mengenai bahaya kejahatan cyber serta cara mengenali tanda-tanda ancaman cyber, email phishing, atau tautan mencurigakan perlu dilakukan secara rutin, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Dari sisi teknis, penting bagi individu dan organisasi untuk memastikan sistem yang digunakan selalu diperbarui dan dilindungi. Penggunaan antivirus, firewall, dan sistem autentikasi ganda atau multi-factor authentication sangat disarankan untuk melindungi akun dari akses tidak sah. Password juga sebaiknya dibuat unik dan kuat, serta tidak digunakan secara berulang di banyak layanan. Bagi institusi, perlu adanya kebijakan keamanan informasi yang ketat, termasuk pembatasan akses data berdasarkan kebutuhan serta audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi celahnya. Namun pencegahan saja itu tidak cukup. Jika terjadi pelanggaran keamanan, respon cepat sangat diperlukan. Tim respon insiden atau Incident Response Team harus siap mengisolasi sistem yang terinfeksi, mengamankan bukti digital, dan melakukan analisis forensik untuk mengetahui penyebab serta dampak serangan. Masyarakat juga harus tahu kemana harus melapor jika menjadi korban. Di Indonesia, pelaporan dapat dilakukan melalui situs seperti Patroli Cyber ID, atau langsung ke unit cybercrime di kepolisian. Peran pemerintah
dan lembaga penegak hukum juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan regulasi pelindungan data pribadi menjadi landasan penting dalam menangani pelaku kejahatan cyber. Selain itu, kerjasama antara negara dalam menangani serangan lintas batas juga dibutuhkan karena kejahatan cyber ini seringkali bersifat global. Tanggung jawab untuk mencegah dan menangani kejahatan cyber adalah tanggung jawab kita bersama, baik individu, organisasi, maupun negara. Dengan kombinasi edukasi, perlindungan teknis, kebijakan yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman untuk semua pihak. Materi pada pertemuan ke-15 yaitu serangan cyber Indonesia, krisis keamanan digital nasional. Serangan cyber mengancam keamanan digital Indonesia. Berbagai kasus kebocoran data telah mengekspos kerentanan infrastruktur nasional. Kewaspadaan cyber harus menjadi prioritas utama. Keamanan data merupakan tanggung jawab bersama. Adapun tantangan keamanan cyber Indonesia, infrastruktur rentan. Banyak sistem pemerintah menggunakan teknologi usang. Pembaruan keamanan sering tertunda. Kesadaran rendah. Di mana minimnya pendidikan keamanan cyber, banyak pengguna tidak memahami risikonya. Regulasi belum optimal, di mana penegakan undang-undang perlindungan data pribadi masih terkendala. Koordinasi antar lembaga belum efektif. Kekurangan tenaga ahli. Indonesia kekurangan profesional keamanan cyber, distribusi pakar tidak merata. Metode serangan cyber di Indonesia yaitu ransomware. Peretas mengunci akses sistem dan meminta tebusan. Kasus PDN 2024 dan BSI 2023 menggunakan metode ini. Phishing, penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif, sering menyasar karyawan instansi pemerintah dan swasta. Di DOS, di mana membanjiri situs dengan trafik berlebihan. Beberapa situs pemerintah pernah menjadi target. Social engineering, memanipulasi orang untuk memberikan akses atau informasi rahasia sangat efektif di Indonesia. Itu dia resume poin-poin penting dari materi pertemuan 9-15 Cyber Security Management. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.